Bab 504. Archaic Precious World Chi. Suara ruang yang hancur terdengar. Sebuah lampu hijau yang berkilauan terbang di atas menabrak pagoda kecil itu dan membuatnya jatuh di udara. Lintasannya terpengaruh menjadi sedikit melengkung. Kamu sudah keterlaluan. Pagoda kecil itu meraung marah. Beberapa lapisan badan pagoda bersinar pada saat yang bersamaan. Taoti yang kuat dan ganas yang bisa melahap semua yang terbang keluar. Itu terbang di belakang pagoda kecil menuju pengejarnya. Tubuh emas Zhang Enam agak terguncang. Bambu hijau menunjuk keluar, menyebabkan hukum Dao terus berputar-putar dalam pertahanan. Itu akhirnya mengenai Taoti di antara alisnya, membuatnya jatuh ke belakang dan kemudian melautkannya menjadi ketiadaan. Master Sekte Barat sangat kuat. Ketika dia bergerak, penampilannya tidak berani atau kuat, tapi setiap kali, itu mengenai titik krusial yang membuat lawan merasa sangat tidak nyaman. Ada kekuatan tertinggi yang bekerja. Mereka sudah membantai hingga ke kedalaman Archaic Precious World. Tubuh emas Zhang Enam terpaku pada pagoda kecil, tanpa henti mengejarnya. Sementara itu, yang lain sesekali menyerang pagoda kecil itu juga. Hukum alam yang menggelegar terdengar. Tentu saja, alasan utama keturunan orang-orang ini adalah untuk menyegel keberadaan abadi itu. Sayap emas mengepak, kabut emas tebal dan fluktuasi kekuatan ilahi yang kuat mengguncang langit tak terbatas dan bumi besar sampai mereka terus-menerus runtuh. Archaic Precious World ini menderita serangan yang tak terbayangkan. Eksistensi abadi berjuang dengan intens juga dan melakukan segala yang dia bisa untuk membela diri. Langit terkoyak dan suara Dao bergemuruh. Dia sangat kuat. Puncak kekuatan ditunjukkan oleh dagingnya. Awan bintang bertahan di sekitar tubuhnya. Mereka tampak kekal dan abadi. Aliran bintang mengalir ke bawah dengan cara yang berkilau dan gemerlap. Itu adalah pemandangan yang sangat luar biasa. Sial. Bahu kirinya dengan kuat menahan serangan dari Gunung Lima Fase, membuat tubuhnya sangat terguncang. Namun, dia meminjam kekuatan dari ini, dan telapak tangan kanannya melepaskan cahaya Dewa Lima Warna yang menyerang individu kuat yang dipasang di atas lembu itu. Sebuah cincin metalik terdengar. Sisi lain mengeluarkan pedang abadi. Pada saat ini, cahaya pedang yang membara menjadi abadi, memotong semua materi yang berwujud. Cahaya ilahi lima warna diretas. Energi tajam tidak mungkin untuk dipertahankan, terus mengiris keberadaan abadi. Cahaya pedang pelangi terlalu mengejutkan. Sayap keberadaan abadi bergerak, mengirimkan petir tanpa akhir. Bulu emas bisa dilihat di dalamnya. Mereka bergemuruh dengan suara ledakan, tiba-tiba mengubah lintasan cahaya pedang, membimbingnya menuju Dewa Surgawi Abadi. Dewa Surgawi Abadi membentuk jejak langit dengan tangannya dan mengoperasikan kekuatan magis yang mengguncang dunia untuk memblokir pedang pelangi dan menetralkan serangan ini. Kemudian, dia sekali lagi mengejar keberadaan abadi ini. Eksistensi abadi terkepung di semua sisi. Situasinya mengerikan. Energi dasarnya belum pulih, menyebabkan dia terluka. Darah emas terbang keluar, terciprat ke langit. Beberapa darah tersebar ke bawah, mengubah pegunungan menjadi abu. Mereka tidak bisa menghentikan kekuatan besar dari darah aslinya. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh. Energi esensi dunia dilahap dengan panik dan digunakan untuk memperkuat dirinya sendiri, mengisi kembali sumber hidupnya. Dia membutuhkan sumber daya spiritual surga dan bumi yang tak ada habisnya sebelum dia bisa mencapai kondisi puncaknya lagi. Di mana Dewa Willow? Si Hao terkejut. Setelah masuk auranya tiba-tiba menghilang, menyembunyikan dirinya di dalam kehampaan. Dia bukan satu-satunya. Yang lainnya juga mencari saat bertarung. Mereka secara bertahap memasuki kedalaman Archaic Precious World untuk menemukan peluang besar. Semua orang tahu bahwa tempat ini pasti memiliki kekuatan alam yang besar yang bekerja di sini, dan sesuatu yang luar biasa akan muncul. Tadi, pembatasan digerakkan oleh orang lain, menyebabkan fluktuasi yang menakjubkan menyebar keluar, yang mengekspos tempat ini. Jelas bahwa Dewa Willow berhasil menembus batasan. Ini menyebabkan hati yang lain tenggelam. Mereka bertarung dengan sengit saat mencari area tersebut. Indera ilahi mereka seperti laut saat mereka menyapu keluar, mencari di setiap inci tempat ini.
The Archaic Precious World sangat luas. Itu membentuk dunianya sendiri. Begitu saja, mereka terus bereksplorasi sambil bertarung dengan intens. Pada saat ini, pagoda kecil itu menunjukkan kekuatannya. Itu membuat marah oleh Master Sekte Barat. Seluruh tubuhnya putih bersih, murni, dan berkilau. Hukum Dao besar abadi dilepaskan keluar untuk menghentikan bambu hijau itu. Kemudian, lapisan di tubuh pagoda terpisah, membentuk beberapa garis cahaya kacau yang secara terpisah menyerbu tubuh emas Zhang Enam. Mereka mengirimkan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya dan menghancurkan ruang di sekitar mereka. Setelah diomeli terus-menerus dan diserang beberapa kali, itu sudah lama menjadi sangat marah. Itu tidak lagi mundur dan menyerang dengan kekuatan penuh. Beberapa tubuh pagoda berlapis ini mengandung kekuatan ilahi yang luar biasa. Mereka semua melepaskan cahaya kacau yang sangat menakutkan dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Mereka berisi aura pembuka surga yang berubah menjadi kekacauan utama. Tubuh emas Zhang Enam bergoyang maju mundur. Meskipun itu kuat, tidak mungkin itu maha kuasa. Itu mengulurkan tangan emas besar untuk menghentikan pagoda kecil yang marah yang sedang hancur, melepaskan suara yang mengguncang dunia. Si Hao tersentak. Dia dilindungi dalam salah satu lapisan pagoda dan dapat melihat semuanya dengan jelas. Saat telapak tangan emas itu bergerak, suaranya hancur dan hukum alam memenuhi udara. Itu sangat kuat, seolah-olah ada bintang tak berujung yang memudar masuk dan keluar dari keberadaan. Tidak heran jika pagoda kecil itu bisa dengan paksa mengambil alih. Jenis metode ini jarang terlihat sejak zaman kuno. Tubuh emas itu terlalu kuat dan tak tertandingi. Namun, setelah pagoda kecil itu menunjukkan kekuatannya, situasinya juga sangat berubah. Itu menjadi semakin intens. Beberapa tubuh pagoda berlapis sepertinya hancur dari langit, secara terpisah menabrak tubuh emas Zhang Enam. Dari belakang kepala Master Sekte Barat, sebuah cakram emas besar muncul. Itu seperti matahari keemasan. Itu memblokir tubuh pagoda, dan setelah keduanya bertabrakan, hukum alam muncul dan pancarannya meledak ke segala arah. Menahan. Pagoda kecil itu berteriak dengan keras. Tubuh pagoda yang telah terpisah menjadi beberapa lapisan mengelilingi tubuh emas Zhang Enam, mengubah area itu menjadi sangkar. Mereka saling menekan untuk mereformasi pagoda berharga yang sebenarnya. Energi paling ilahi dan suci meletus. Itu adalah ledakan yang luar biasa hebat, seolah alam semesta sedang terbuka. Sungai bintang yang tak berujung mengalir. Pagoda kecil itu menyusun kembali tubuhnya dan juga menyegel tubuh emas Zhang Enam itu. Sementara itu, Si Hao orang tuanya dan kakaknya diutus. Semua yang dilihat Si Hao membuatnya merasa sangat terguncang. Pagoda kecil itu sangat kuat, benar-benar berani melahap Master Sekte Barat. Apakah dia akan dimangsa? Meskipun ini hanya gambar yang diproyeksikan, itu masih terlalu mengejutkan. Nyanyian tulisan suci terdengar, bergema di langit dan bumi. Seluruh tubuh pagoda kecil itu menjadi keemasan. Eksistensi tak tertandingi di dalam tubuhnya menyerang untuk mencoba dan keluar. Kekuatan yang luar biasa. Si Hao tercengang. Proyeksi magis emas itu melewati kehampaan, meluas ke setiap inci ruang dan memengaruhi pikiran semua orang. Suara Dao yang memekakkan telinga sepertinya bisa memurnikan semua makhluk di dunia ini. Jelas bahwa pagoda kecil itu tidak benar-benar ingin bertarung sampai mati dengannya. Dengan goyangan lembut itu melemparkan kembali keberadaan emas itu. Meskipun ini adalah gambar yang diproyeksikan, kekuatan yang dapat ditampilkannya untuk waktu yang singkat tidak berbeda dengan tubuh aslinya. Tubuh emas Zhang Enam bersinar, dan saat dia duduk di kehampaan, dia tampak abadi. Kitab suci terus-menerus dinyanyikan. Cahaya keemasan memanjang menuju pagoda kecil seperti rantai untuk menjebaknya. Pagoda kecil itu mencibir dan mengeluarkan teriakan ringan. Meledak. Selama konfrontasi barusan ketika ia melahap tubuh emas Zhang Enam, ia meninggalkan lapisan hukum alam yang kacau. Setelah teriakan ini, suara gemuruh besar terdengar saat itu benar-benar meledak. Di sekitar tubuh emas Zhang Enam, ruang itu sendiri tampaknya meresap.
Kekuatan ilahi yang melonjak membuatnya tenggelam ke dalam kegelapan, dan bahkan pancaran teknik tubuh emas itu akan lenyap. Jenis pertempuran ini sangat menakutkan. Sulit bagi kedua belah pihak untuk membunuh yang lain karena mereka berdua adalah eksistensi yang sulit untuk dimusnahkan. Metode khusus harus digunakan, tetapi pada saat itu, mereka juga harus membayar harga yang mengerikan itu sendiri. Kegelapan memudar, dan cahaya keemasan berkembang. Tanah yang hancur direformasi, dan Zhang Enam tubuh emas itu duduk di sana tanpa dihancurkan, terus ada di sana. Cahaya suci yang cemerlang menjadi lebih cerah. Saat dia melafalkan tulisan suci, area di sekitar lengannya mulai terbakar lebih ganas lagi. Lengan emas muncul satu demi satu, dan dalam sekejap mata, lebih dari 1000 muncul. Mereka semua menamparkan ke bawah menuju pagoda kecil bersama-sama. Proyeksi tubuh emas 1000 tangan. Ini adalah kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Hanya dalam sedetik, daya dinaikkan ke puncaknya. Hanya ketika seorang ahli yang tak tertandingi berjuang dalam perjuangan hidup dan mati, metode jenis ini akan muncul. Pagoda kecil mengeluarkan teriakan aneh. Itu dipukul oleh lengan emas, menyebabkannya terbang keluar. Ia tidak pernah mengharapkan resolusi lawannya menjadi begitu tegas. Dia sebenarnya ingin menangkapnya. Anda ingin menahan saya sebagai senjata tertinggi. Kamu benar-benar rakus, kata pagoda kecil itu. Tentu saja, ada motif tersembunyi juga. Saat itu, setelah pertempuran besar melawan alam yang lebih tinggi, demi memulihkan tubuhnya ia telah mencuri peninggalan yang sangat penting dari sekte barat. Ini memicu kekacauan besar, dan sekte itu mengejarnya dengan kejam. Pagoda kecil itu terbang keluar, menderita pukulan lain. Suara ledakan terdengar di udara. Itu juga mulai mempertaruhkan semuanya. Seluruh tubuhnya bersinar, dan ukurannya meningkat entah berapa kali. Itu juga menyedot Si Hao, membuatnya duduk di pagoda. Meminjam kemampuan ilahi Anda, kata pagoda kecil itu. Badan pagoda 4 lapisnya benar-benar agak kurang. Secara komparatif, cederanya benar-benar parah. Jika mereka bertarung untuk waktu yang lama, kemungkinan besar akan sangat menderita. Pagoda kecil itu merasakan lautan ilahi mungkin memasuki tubuhnya yang berasal dari simbol di dada Si Hao. Itu membentuk rantai ilahi dan kemudian menabrak tubuh emas Zhang Enam. Tubuh asli Si Hao sedang dilindungi, tersembunyi di dalam kekacauan utama. Dia duduk di pagoda, secara tidak langsung bergabung dalam pertempuran sengit ini. Kekuatan ilahi pagoda kecil itu terisi kembali, menggunakan tulang makhluk tertingginya untuk melepaskan fluktuasi yang sangat menakutkan. Cahaya ilahi yang tiada taraf terbang ke sana kemari, menenggelamkan semua yang ada di depannya. Dao agung berdering di seluruh tempat ini untuk menahan nyanyian kitab suci. Tempat ini meledak. Kedua sisi terbang mundur. Cepat, lindungi orang tuaku. Si Hao sangat cemas, takut gelombang kejut dari pertempuran besar dapat mempengaruhi orang-orang di bawahnya. Meskipun dunia ini sangat luas dan tidak terbatas, pertempuran antar individu pada kaliber ini sulit diukur dengan penalaran normal. Begitu mereka bentrok, puluhan ribu nyawa akan musnah, dan bahkan dunia ini mungkin akan dibuka kembali. Pagoda kecil itu bersinar. Badan pagoda menaburkan beberapa bendera formasi yang memasuki bumi besar, mengelilingi tempat itu. Mereka kemudian menghilang dari dunia ini. Di kejauhan, ruang yang hancur direformasi. Tubuh emas Zhang Enam muncul kembali. Dia tidak lagi duduk di sana, dan dengan sebatang bambu hijau dengan ibu jari lebar yang memancarkan cahaya hijau berkilauan di tangannya, dia bergegas maju untuk menyerang. Meskipun serangan ini terlihat sederhana, serangan itu mengandung kekuatan hukum alam yang menakutkan. Si Hao bisa melihat semuanya dengan jelas. Dia sangat terkejut. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa ada hukum biasa true primordial record di dalam serangan itu. Ruang di depan bambu hijau terdistorsi. Dunia sepertinya berada di ambang kehancuran, seolah-olah ada banyak bintang yang muncul dan kemudian menghilang. Itu terlalu menakutkan. Yang lebih menakutkan adalah keberadaan abadi itu terluka juga. Dia juga bergegas ke sisi ini, yang menyebabkan Dewa Surgawi Abadi membantai dengan cara ini juga.
Orang-orang ini mengelilingi pagoda kecil dan kehidupan abadi. Mereka beraksi bersama. Semua jenis cahaya magis berkedip, dan mereka bergegas bersama untuk menekan dan membunuh mereka. Biarkan saya meminjam kemampuan ilahi Anda. Pagoda kecil itu berteriak lagi. Lautan energi dasar muncul di hati Si Hao. Kemudian, tempat itu bersinar, menjadi seperti matahari kecil. Sosok kecil yang duduk di atas sutra melantunkan sutra. Meskipun tulang berharga ini belum sepenuhnya dewasa, suara ini masih bergema di langit dan bumi. Si Hao duduk di atas pagoda kecil itu sambil terbungkus dalam cahaya yang kacau. Kekuatan ilahi makhluk tertinggi sedang dilepaskan dari tubuhnya. Hal ini membuat orang-orang ini menunjukkan ekspresi keheranan. Mata mereka mulai terbakar sedikit lebih ganas saat mereka bergegas ke depan. Suara Hong bergema di udara. Seolah-olah langit dan bumi terbelah. Cahaya warna-warni memenuhi langit, seolah-olah pemusnahan besar sedang berlangsung. Situasinya sangat mengerikan. Itu sama sekali tidak terlihat bagus. Beberapa individu kuat mengepung mereka, dan mereka semua menyerang dengan semua kekuatan mereka. Tempat ini meletus dengan kekacauan. Eksistensi abadi sekali lagi memuntahkan darah emas. Tubuhnya terhuyung-huyung dan bergerak ke belakang pagoda kecil itu. Pagoda kecil mengeluarkan teriakan aneh dan terus-menerus mengutuk. Tiba-tiba, selama situasi yang sangat mengerikan ini, beberapa rantai ketertiban ilahi yang berkobar menembus langit, secara terpisah bergegas menuju tubuh emas Zhang Nam, Dewa Surgawi Abadi, Gunung 5 Fase, serta ahli di atas sapi yang terpasang. Dewa Willow. Si Hao berteriak keras dari dalam. Dia secara alami tahu siapa yang mengambil tindakan. Cabang-cabang pohon willow yang berkilau itu membentuk rantai keteraturan yang paling cemerlang. Tidak ada yang tidak bisa dihancurkan oleh rantai yang sangat kuat ini. Dewa Surgawi Abadi adalah yang pertama menderita serangan. Diagram formasi di atas kepalanya langsung meledak. Cabang willow lain melilit tubuh emas Zhang Nam untuk memenjarakan Master Sekte yang sangat kuat ini. Rantai divin lainnya bergegas melepaskan suara panjang Weng yang membuat langit bergetar. Itu mengarah langsung ke ruang antara alis ahli pedang abadi, menyebarkan energi ungu yang berat di sana.